Komise itu ada kegiatan penanaman mangrove. Oh, itu bentuk kegiatannya penanaman mangrove. Iya, di 11 kabupaten. Jadi satu kabupaten, asumsi saya sesuai dengan yang tertera di anggaran ini, berarti satu kabupaten 1 miliar. Nah, kita 2020 pandemi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Aliman Haris di acara Sanrasan. Pemirsa Sanrasan, menjadi episode pertama setelah Lebaran. Hari ini saya ngundang narasumber yang sering ngomel di meja ini sejak awal, sudah mau hampir 1 tahun Sanrasan. Awalnya Pak Muhi, kedua Pak Risan, ketiga ini dulu narasumber yang sekarang ini. Assalamualaikum Pak Dewan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, minal aidin wal faizin Pak Dewan ya. Minal aidin wal faizin. Kalau saya dengan Dewan ini mungkin ada Pak Dewan, mana sedikit dosa-dosanya. Ya, karena banyak sayang. Pasti itu karena memang sekarang tanggung jawabnya di samping memang ada relasi pertemanan dulu, ini ada relasi antara rakyat dan wakilnya gitu pemirsa Sanrasan. Makanya kemarin di closing statement saya dengan HMI, mahasiswa itu harus belajar tentang masalah relasi kuasa, jangan justru bangga ketika sering makan bareng dengan penguasa. Gitu kemarin dengan Sukamuljo ya. Ya itu Pak Dewan ya. Beberapa 2 atau 3 hari terakhir ya, saya sempat membaca di status Twitter dan juga disambungkan ke Facebook gitu ya. Betul. Tentang ada kasus di Jawa Timur itu tuh masalah hibah ya, yang justru itu sekarang katanya sedang disidik oleh Kejati atau KPK Pak Dewan? Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Ya. Barangkali mau menyapa pemirsa dulu apa namanya, sekarang kan masih ada nuansa lebarannya. Silakan Pak Dewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang seluruh pemirsa Sanrasan di bawah naungan PT Lingkar Jatim News. Saya Batul Husairi mengucapkan selamat Idul Fitri 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Semoga 1 bulan kita menempa diri ini kemudian membekas dalam kehidupan kita 1 tahun ke depan atau bahkan selama hayat kita untuk tetap istiqomah, katakan hak yang hak, dan kita tetap konsisten membela kepentingan masyarakat. Terima kasih. Tuh bisa bahasanya sangat bijak dan penuh dengan penuh dengan hikmah gitu ya. Meskipun banyak yang mungkin sampai ke perasaan pemirsa, kalimat-kalimatnya penuh hikmah. Mudah-mudahan memang tidak menyimpan dolala. Mudah-mudahan tidak menyimpan dolala. Kembali ke tadi Pak Dewan. Iya. Itu kasus apa sebetulnya Pak Dewan? Kok biasanya Jawa Timur itu jarang ada urusan kasus-kasus beginian. Kok juga ada muncul sebuah status dari anggota Dewan Provinsi, ada salah satu anggaran di Jawa Timur yang sedang disidik oleh APH gitu. Iya. Ini Aliman. Ini kesekian kalinya saya harus berbicara di meja ini atau di meja yang lain, tapi tetap di bawah naungan Lingkar Jatim yang berkaitan dengan masalah anggaran maupun temuan-temuan dari LHP BPK biasanya. Pemprov Jatim itu, ini perlu saya tegaskan, sejak tahun 2008-2009 sebenarnya sudah punya skema dana hibah. Kemudian tapi namanya berbeda dulu ya. Tetap nama hibah, cuma nama programnya beda. Oh ya, kalau di di buku anggaran memang skemanya adalah hibah. Ya. Jadi dulu ada istilahnya P2SM ya. P2SM. Hibah, gitu kan. Ya. Nah, sekarang ini tidak ada nama.
tapi tetap itu kita sebut di anggaran adalah dana hibah. Nah, kami di Jaka Jatim dulu sejak tahun 2016 itu sepakat untuk membedah hibah itu. Akhirnya saya koordinasi dengan BPK Perwakilan Jawa Timur, kita minta LHP BPK sejak tahun 2014. Nah, di 2014 itu karena mohon maaf untuk Pemprov Jatim ini, dan insya Allah di beberapa provinsi dan kabupaten lainnya tetap punya keyakinan gitu ya, yang sangat dipegang teguh bahwa salinan APBD ini menjadi sebuah dokumen yang sangat sulit untuk diakses gitu ya. Bahkan yang lebih parah, mereka mengatakan ini rahasia negara. banyak Gitu. Nah, sejak itu kemudian kita paham bahwa Pemprov Jatim itu menganggarkan dana hibah ini dari angka 4 triliun, naik lagi jadi 5, 6, dan terakhir di tahun 2021 ini mencapai 9 triliun. 9 triliun? 2021? Berarti tahun anggaran? Iya, 2020-nya 8, sekian. Nah, ini tidak pernah dibuka ke publik. Dana hibah itu untuk apa sebenarnya? Nah, hibah sendiri sebenarnya diatur melalui Permendagri. Saya lupa kalau nggak salah Permendagri 12 itu. Nah, di sana bahwa hibah ini adalah anggaran yang disiapkan oleh Pemprov maupun Pemkab dan Pemkot untuk organisasi, ya, untuk kelompok masyarakat. Kalau di Madura itu sangat familiar dengan istilah Pokmas, kelompok masyarakat. Dan ini dulu di tahun 2018 kalau tidak salah atau 17 sempat jadi polemik. Pokmas ini harus berbadan hukum atau tidak? Ya. Ribut itu seantero Jawa Timur ya. Sempat dengar saya waktu itu. Iya, akhirnya kembali lagi bahwa Pokmas cukup dengan SK-nya ke kepala desa. Nah, Pokmas biar lebih sederhana gitu ya. Nah, dari sekian penerima, elemen penerima Pokmas itu ada yang namanya juga institusi atau lembaga seperti KONI, ini dapat dana hibah. Kemudian, nah yang kita bahas hari ini adalah hibah ke Pramuka. Pramuka ini kan institusi juga ya, institusi negara. Apa namanya kalau Pramuka itu gugus ya? Kewarda. Oh, Kewarda. Iya. Oh ya, sebetulnya sama di Pramuka waktu di SD. Ya, jadi perlu untuk dipahami oleh pemirsa kalau sekarang sudah banyak yang lupa apa namanya istilah-istilah di kepramukaan itu. Yang dulu yang ingat sampai sekarang Sandi Mursel dan macamnya itu ya. Iya. Oke. Jadi Pramuka kan dulu dikenal dengan gugus sih ya. Gugus. Sekarang muncul gugus Covid. Jadi Pak Dewan ya, ini skemanya masih di dana hibah. Kalau yang sebelumnya itu yang sering menjadi persoalan dan sering jadi perbincangan dari yang menjadi sorotan dari Jaka Jatim 2016 itu kan yang ke Pokmas juga kepada lembaga-lembaga rumah sakit juga ada juga ke yang ormas gitu ya, dan lain-lain. Tapi yang sekarang yang sekarang ini justru ini apa lembaga negara, saya kurang tahu juga ini lembaga negara apa bukan ini sebetulnya Pramuka ini Pak Dewan. Pramuka bukan negara. Jadi di situ sebuah organisasi yang memang dari pusat sudah ada sampai ke tingkat sekolah itu. Nah, memang seksinya Pramuka ini kemudian dulunya ya kebiasaannya itu ketua Kewarda itu dijabat oleh wakil bupati, wakil wali kota, bahkan wakil Jawa gubernur. Timur itu wakil gubernur. Oh begitu. Iya, meskipun pernah kemarin. Oh, jadi dulunya meskipun ini bukan lembaga negara resmi gitu ya, sama dengan PKK mungkin. Nah, iya. Hampir sama. Jadi secara otomatis kalau PKK ini pemirsa, kalau PKK secara otomatis yang menjadi ketua PKK daerah itu adalah ibu dari bupati. Oh ya, istri bupati. Kalau Pramuka wakil bupati. Meskipun saya belum menemukan aturannya harus wagub, harus wakil bupati itu belum tahu. Oh, belum tahu ya. Aturan yang mengatur itu harus dipegang jabatan ini strategis juga ya. Jadi kalau di Bangkalan ini Kewarda Bangkalan ini Pak Muhni ya? Kuarcap. Oh, Kuarcap.
Warcap di Bangkalan. Warcap Bangkalan Pak Moni berarti ya? Insya Allah ya. Pak Moni ya, karena otomatisnya itu ya. Betul. Kalau di Jawa Timur berarti Pak Darda. Nah, untuk yang periode sekarang ini karena Gus Ipul sudah selesai periodenya. Nah, kemarin ada informasi yang sempat ramai juga di kalangan kami di Komisi E, bahkan di kalangan yang lain, ini Pak Emil Dardak rencana mau maju menggantikan Gus Ipul. Oh, di Wardah Pramuka. Gitu. Ya. Oh, apakah itu masih pakai pemilihan juga? Ya, layaknya organisasi semestinya iya. Kan Nggak itu otomatis seperti itu. otomatis dong. Kan ini perwakilan dari warcap nantinya yang ikut menentukan. Ya. Karena organisasi kan. Ya. Nggak tahu bagaimana kemarin aklamasi kayaknya ketuanya bukan Pak Emil, Bukan Pak Wagub. bukan Pak Wagub. Meskipun sebetulnya awalnya sebelumnya Seperti itu. Pak Wagub, Iya. Pak Wagub gitu ya. Nah. Jadi Pak Darda bukan Wardah, bukan. Ya. Itu pramuka pemirsa. Sekarang masuk ke dalam persoalan yang diposting oleh Pak Dewan ini. Kan ini di samping memang masih aktivis gitu ya. Ini juga menjadi anggota Dewan dan Komisi E lagi yang memang mempunyai kemitraan dengan ini ya, dengan Iya. Wardah Pramuka ini. Apa sebetulnya yang sedang disidik itu? Hibah gimana kita pramuka? Saya beberapa kali membaca LHP BPK dulu. Memang saya lupa tahun anggaran berapa ini pernah juga ditangani oleh BPK. Belum ke APH masih ya. Ada temuan BPK. Nah, sebelum saya masuk ke DPRD Jawa Timur, saya sudah mendapatkan beberapa informasi yang saya nilai itu A1. Jadi banyak kegiatan pramuka yang kemudian dipersoalkan oleh baik itu pengurus internalnya atau dari pihak luar. Oh gitu. Pengurus internalnya atau dari pihak luar. Kegiatan-kegiatan yang menjadi program kegiatan pramuka Wardah Jatim. Betul. Jadi persoalan tidak hanya 2020 dong. Tidak. Cuman yang sampai ke saya sedikit agak parah itu di anggaran 2019 dan 2020. Jadi ini patut diduga kuat ya, karena anggaran ini kemudian dana hibah ini untuk yang 2019 kita nggak ikut bahas ya. Cuman informasi yang masuk saya kemudian bahwa anggaran hibah 2019 ini ada yang dikontraktualkan atau di pihak ketiga kan. Yang 2019 iya. oleh Wardah. Dikerjasamakan entah itu kontraktor atau bagaimana, yang jelas yang melakukan bukan Wardahnya. Begitu. Ngomong-ngomong kan itu informasi 2011. Iya. Untuk 2020 sebetulnya hibah oleh Pemprov Jatim terhadap Wardah Pramuka Jawa Timur itu berapa sebetulnya? Lumayan besar anggarannya itu, puluhan miliar. Pasnya nggak hafal ya, pasnya. Saya lupa, saya tadi juga tadi berburu nggak bawa dokumennya. Karena gini, pembahasan anggaran untuk hibah baik kepada KONI maupun kepada pramuka Wardah ini kita tidak dilibatkan secara detail. Artinya tiba-tiba kemudian muncul angka proposal dan oleh Timdar mungkin ya, oleh tim anggaran dari Pemprov disetujui sekian. Nah, ada proses dialog dengan kami yang mempertanyakan, mendalami ini untuk apa segala macam, sehingga kesempatan kita untuk membongkar anggaran itu dihapus, tidak disetujui itu sebenarnya kecil gitu ya. Artinya itu sudah menjadi sudah disediakan ongkokan gitu ya dari Pemprov gitu ya. Itu semacam sudah kebijakan pramuka nanti jatahnya sekian. Sebetulnya sepengetahuan Pak Dewan, seluruh kegiatan pramuka ini apa hanya bersumber dana hibah Pemprov atau memang ada sumber-sumber lain sebetulnya yang dimungkinkan untuk dipakai oleh Wardah Pramuka ini sebetulnya menurut sepanjang tentunya karena ini organisasi, mereka juga bisa melakukan penggalangan dana. Tapi yang dari APBD Jawa Timur ya skemanya dana hibah ini. Yang Pak Dewan ketahui itu ini per tahun kan
Tiap tahun. Artinya seolah-olah meskipun namanya hibah. Nah, hibah itu kalau kita mau pakai perspektif hukum fikih kan hanya mubah, namanya hibah. Betul. Nah, gitu kan. Tapi seolah-olah ini menjadi suatu kewajiban Pemprov untuk bagaimana menyediakan ini kepada keluarga pramuka. Ya. Sama dengan KONI kalau begitu ya. Betul. Silakan Pak Dewan, jelaskan tentang masalah pokok-pokok yang menjadi postingan dari Pak Dewan tadi. Iya, ini anggaran ini kan rutin ya tiap tahun. Nah, saya hanya ingin fokus ke urusan pramuka peduli lingkungan itu. Pramuka peduli lingkungan itu apa namanya turunan kegiatannya. Turunan kegiatan. Saya kebetulan ini hanya beberapa item ya. Jadi angkanya berapa dan? Di poin Romawi 5 Romawi 3 ini ada angka 12,5 miliar miliar. Kemudian untuk Komisi Pemberdayaan ya gugus depan dan Sarpo ini ada angka 1,1 gitu kan. Nah, yang menjadi persoalan saya kemudian yang peduli lingkungan ini, saya juga mendapatkan informasi tadi yang saya sampaikan itu bahwa ini dilaksanakan oleh pihak lain gitu kan. Di pihak ketiga kan. Pihak ketiga kan. Nah, di 2020 kemarin itu ada kegiatan yang saya baca ketika mereka bahas dengan kami di komisi itu ada kegiatan penanaman mangrove. Itu bentuk kegiatannya penanaman mangrove. Iya, di 11 kabupaten. Jadi satu kabupaten, asumsi saya sesuai dengan yang tertera di anggaran ini berarti satu kabupaten 1 miliar. Nah, kita 2020 pandemi. Apakah kemudian program ini dilaksanakan, di mana itu kita juga nggak mendapatkan informasi. Itu kalau dulu kan ada kebijakan harus refocusing, Pak Dewan. Iya, refocusing itu anggaran yang sudah diterima oleh OPD dan SKPD. Kalau hibah enggak ya? Kalau hibah ada sebagian di refocusing, tapi kayaknya punya pramuka tidak. Enggak ya. Gitu. Jadi waktu pembahasannya sempat ada penjelasan kegiatan itu adalah penanaman mangrove. Di 11 kabupaten. Di 11 kabupaten kota. Ya. Jadi salah satunya di Bangkalan. Oh, di Bangkalan ini lokasinya. Iya, makanya saya kaget loh, ini kegiatannya di mana gitu ya. Kemudian sudah seberapa dilaksanakan, tiba-tiba di akhir 2020 kita dapat undangan penutupan acara di Pendopo. Saya sengaja memang tidak hadir. Jangan-jangan memang sudah dilaksanakan di Bangkalan kan ada wisata mangrove itu ya di daerah Labuan. Kita bayangkan saja lah kalau uang 1 M dibelikan harga pohon mangrove itu di harga 10-15 ribu di pohon mangrove. Ya berhektar-hektar lah pastinya. Mungkin itu hanya tidak mendapatkan laporan saja Pak Dewan gitu ya. Itu persoalan sekarang yang sidik itu apa itu Pak Dewan? Ya tentunya keseluruhan gitu ya. Ya. Artinya Pak Dewan ingin mengatakan bahwa yang sedang disidik oleh Kejati ya, Kejati ini bukan yang khusus penanaman modal tapi mangrove, tapi anggaran yang dihibahkan kepada warga pramuka Jawa Timur. Entah di mananya belum tahu. Ya, belum. Jadi saya dapat bocoran dari teman-teman itu di dalam, termasuk yang dari luar yang masih peduli terhadap pramuka. Jadi ini APH sudah melakukan tahapnya masih penyelidikan. Penyelidikan ya, berarti masih di tangannya Kasih Intel. Nah, cuman yang dikhawatirkan oleh teman-teman yang masih sayang terhadap pramuka, termasuk saya juga, ini ada upaya untuk bagaimana proses ini tidak lanjut. Ada kekhawatiran seperti itu.